warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Aimari sekalian. Di sini saya Masih Mida sebagai peliput acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa angkatan 2021 sekaligus bimbingan oleh Profesor Dr. Dr. Yuliani Nurani dalam acara pameran media kreatif berbasis kurikulum merdeka, di mana pameran ini memamerkan berbagai macam gelaran sentra main. Teman-teman sekalian, acara yang diselenggarakan kali ini berlangsung selama 2 hari, yaitu hari Rabu dan hari Kamis. Dan untuk jam bukanya itu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Ibu Bapak Guru dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat yuk di GSM lain, gelaran sentra main atau disingkat dengan GSM by Gemma Prof. Kita lihat ya, ada GSM apa lagi. Ternyata ini ada ucapan selamat ya dari Emerald Education Indonesia. Jadi ini adalah apresiasi dari mereka atas kegiatan yang dilakukan untuk pameran media kreatif berbasis kurikulum merdeka untuk stimulasi karakter anak usia dini melalui GSN, gelaran sentra main by Gemma Prof. Terima kasih Ibu Bapak yang berada di Emerald Education Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu untuk saya wawancara kali ini di acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa bimbingan Prof. Yuli di mata kuliah kurikulum serta media. Baik, Ibu sejauh ini berdasarkan kronologi sejak pembukaan, baik sekarang sudah masuk kegiatan inti yaitu pegelaran, kesan-pesan Ibu terhadap kurang lebih acara ini bagaimana? Yang pertama bangga ya, dan sangat senang sekali karena mahasiswa itu begitu kreatif, begitu inovatif terkait dengan produk-produk mata kuliah yang sudah dihasilkan. Kemudian tadi disampaikan bahwa ini merupakan implementasi project based learning. Betul. Dan luar biasa ya, gitu. Baik, terima kasih Ibu. Kalau sejauh ini dari yang Ibu lihat, apakah ada media favorit Ibu atau menurut Ibu, wah menurut saya ini yang paling keren, atau wah ini saya nggak nyangka bisa buat, atau menurut Ibu bagaimana? Yang sederhana tadi itu Iya Ibu. iya. Artinya gini, tadi dari sederhana ya, saya duduk itu memperhatikan apa yang digunakan oleh teman-teman mahasiswa. Sempat ini ternyata mahasiswa berpikirnya jauh ya. Kalau saya tadi celemek sederhana ya, ternyata dari celemek itu bisa untuk pembelajaran, bukan hanya untuk terkesan untuk masak ya di dapur, tapi lebih kepada pembelajaran. Dan kepikiran tadi juga, loh ini bukan hanya untuk anak PAUD saja, tapi PAUD ABK ya Prof ya, PAUD ABK, yang untuk mengenalkan tadi profesi, kemudian hal-hal sederhana. Mungkin dengan yang melihat langsung lebih bermakna daripada hanya diceritakan gitu kan. Seperti teori siapa tuh ya, bahwa makin kita merasakan atau melakukan itu makin cepat diterimanya. Untuk proses pembelajaran di otak ya Bu ya, begitu. Betul. Ya. Oke. Nah. Jadi memang dari yang sederhana, dari celemek sudah bisa menjadi pengantar media agar pelajarannya lebih konkret, dan anak-anak pun tidak hanya yang PAUD biasa tapi ABK pun bisa menerima media itu ya Bu ya. Tentunya dengan pendekatan khusus. Pendekatan khusus. Ya, kalau mereka bertanya bahasanya mungkin tidak jelas, ya harus dibantu dengan bahasa-bahasa yang lain, dengan penguat yang lain. Dan semua yang, walaupun saya belum melihat semua ya, tapi meriah sekali gitu, meriah dan membuat kita jadi ingat dunia kecil kita ya Prof. Mainan ini dulu pernah deh mainin ini sambil duduk, dan sekarang kan anak-anak dekat sekali dengan HP-nya ya, dengan gadgetnya. Tapi kalau ada ini mungkin HP tuh ditinggalkan, lebih menarik ini. Lebih seru gitu ya. Iya, lebih seru dan
kembali lagi anak-anak itu berkumpul, berinteraksi satu sama lain, terus membahas ini apa yang mereka mainkan gitu kan, bermain peran dokter-dokteran, kemudian bermain tadi ada apa terkait masak ya, terus menjelaskan penggunaan alat-alat itu kan artinya tidak harus dengan gadget ya, tapi langsung berinteraksi dengan teman lainnya, asalkan satu ada pendamping. Ada kan? pendamping. Jadi memang catatannya perlu ada pendamping satu orang dewasa gitu ya Bu. Betul. Ya? Jadi biar mereka paham ya, bukan hanya dimainkan, tapi paham maknanya. Oh iya paham betul. juga masing-masing dari mainan itu untuk apa gitu kan. Jadi ya, cara bermainnya pun terarah gitu ya Bu ya, Benar, tidak. ya. Sejauh ini kesan-pesan yang Ibu dapatkan bagaimana? Yang pasti sih ada kesan spiritual sebagai guru ya. Berarti saya tambah wawasan, tambah semangat, Semangat. tambah ide-ide yang tersimpan di saya nih, yang akan nantinya diterapkan di PAUD. Makanya cara ini luar biasa banget. Teman-teman, kali ini di acara pagelaran sentra main, kita menjumpai ada 7 macam sentra. Oke, mari kita lihat sama-sama yuk ke dalam. Jarang-jarang loh guru PAUD, calon guru PAUD yang laki-laki. Ini menggunakan profesi sebagai apa? Wow, dokter bedah gitu kan ya. Dokter bedah yang cakep, yang badannya gembul tapi tetap keren. Oke. Ada media apa saja? Ini ada gerakan sentra main ini mikro, namanya Motigon. Biasanya monopoli hanya berbentuk persegi, ini kita inovasikan menjadi bentuk pentagon. Wow, makanya namanya jadi Motigon. Monopoli empati pentagon. Nanti kakak jelaskan ya bagaimana cara memainkannya ya. Teman-teman, di sini saya bersama Yusran. Boleh dijelaskan Yusran mulai dari sentranya apa, temanya yang diusung apa, dan alat mainnya apa saja? Oke, untuk GSM-nya sendiri itu GSM peran makro dan mikro. Terus juga untuk pengembangan karakternya ada pengembangan karakter sopan santun dan juga ada empati. Terus juga untuk temanya sendiri itu kita rumah sakit. Kebetulan saya memakai kostum dokter bedah. Di sini Di sini ada medianya itu yang pertama ada Mo Santun atau monopoli sopan santun. Di mana cara memainkannya adalah dilempar dadunya, lalu ketika anak misalnya dapat nomor 4, anak akan membuka yang nomor biru. Boleh untuk dicontohin teman-teman? Di sini terdapat bacaan yang berupa ini tuh perilaku buruk atau baik. Jadi di sini tulisannya membuat pasien merasa sedih atau tidak semangat karena merasa terganggu. Ini ada perilaku baik atau buruk. Nanti anak akan menjawab. Jika anak benar menjawabnya, kita akan memberikan bintang di sini. Nanti juga ini bisa dipakai ke anak biar anak tidak megang seperti ini. Nah, jadi fungsi bintang ini nanti bisa dimasukkan ke dalam. Nah, jadi anak itu ini minimal bermain tuh 2 orang. Jadi anak itu bisa berkompetisi mengumpulkan sebanyak mungkin bintang yang di sini. Jadi anak haruslah menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, selain yang tadi tulisan juga kita ada gambar. Di sini gambar misalkannya. Ini ada memakai masker baik atau buruk. Nanti anak akan memilih yang mana yang benar cara memakainya. Nanti kalau benar kita kasih bintang kembali, seperti itu cara mainnya. Jadi permainannya tuh memang dari kognitifnya terasah, dari motoriknya dia bergerak gitu. Selanjutnya ada mainan Motigon. Ini monopoli empati pentagon. Jadi ini diadaptasi dari monopoli yang biasanya bahannya berbentuk persegi. Ini kita inovasikan dengan bentuk pentagon. Terus juga di sini untuk memainkan menggunakan pion-pion tokoh dari Aimaka PAUD. Terus di sini juga kita yang biasanya di monopoli hanya ada dana umum dan kesempatan, kita ada 3, yaitu ada yang berwarna merah, kuning, dan juga warna biru. Berantakan. Oke, untuk merah sendiri itu untuk men-scan. Jadi di sini ada scan, misalkan kayak tujuan empati itu di dalam scanan itu dijelaskan tujuan empati itu apa. Terus juga di yang warna kuning itu ada disordered. Nah, disordered ini sendiri
kita kan mengenalkan empati, berarti kita mengenalkan emosinya juga. Jadi ini bagaimana anak melingkari mana yang benar ketika dia berekspresi, untuk mengekspresikan perasaan mereka. Terus juga yang biru ini ada role play. Role play ini jadi di guru di sini nggak hanya jadi fasilitator, juga mendampingi anak untuk membacakan role play dan untuk men-scan ini. Terus juga untuk role play ini sendiri, ketika dibacakan guru nanti anak yang mempraktekkan. Jadi respon anak seperti apa dia praktekkan, seperti untuk role play. Seperti itu dari Motigon. Selanjutnya, Ini juga pionnya. oh iya, pionnya dari Ayu Maka PAUD menggunakan Do sama CD. Jadi kita mengambil semua tokoh itu. Sekarang kita berada di IGD, instalasi gawat darurat. Gimana ceritanya, Kak? Ini tokoh pembukanya siapa, Kak? Aku Katronada sebagai tokoh pembukanya. Iya. Dan di instalasi gawat darurat ini, jadi ceritanya tuh ada seorang anak kecil yang ceritanya lagi main sepeda, terus dia tiba-tiba jatuh dan dibawa oleh orang tuanya ke IGD. Jadi nanti ada beberapa satu anak yang menjadi dokter, perawat, dan juga yang pasien jantung tadi itu. Oh, jadi gelaran sentra mainnya apa ya, Kak? Bermain peran makro ya. Wah, ternyata ini adalah gelaran sentra main peran makro. Kemudian dari GSM-nya itu tadi dikembangkanlah berbagai macam kegiatan bermain kreatif berbasis kurikulum merdeka. Kemudian dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang diciptakan ya. Iya, Bu. Oke, baik, nanti kakak jelaskan ya kepada kita semua tentang kegiatan dan media yang ada di IGD ini, instalasi gawat darurat. Baik. Silakan. Nah, kalau tadi kita berada di gelaran sentra makro, sekarang kita berada di gelaran sentra mikro. Ada tokoh pembukanya juga loh. Tokoh pembukanya menggunakan kostum apa ya ini? Jadi saya di sini berperan sebagai dokter anak. Oh, dokter anak. Ih, dokter anak seru ya. Oke, kemudian ini gambaran dari gelaran sentra mikronya. Oh, jadi anak-anak bermain di sini dengan berbagai macam media yang sudah disiapkan. Oke, nanti kakak cerita ya tentang gelaran sentra mikronya dengan GSM-nya Ruang Dokter Anak. Oke, Kak, silakan. Pemirsa Aima, kali ini saya berada di sentra kedua, yaitu dengan Kak, boleh tahu namanya? Kak Devita. Kak Devita, oke. Berarti Kak Devita lagi jadi seorang dokter ini Iya, ya? dokter anak kebetulan. Dokter anak, oke. Mungkin Kak Devita boleh diceritakan temanya apa, sentranya ini apa, dan alat mainnya tuh cara mainnya gimana? Oke, jadi izin jelaskan ya Kak. Ini tema dari kita itu kan rumah sakit. Rumah sakit. Dengan GSM-nya bermain peran mikro. Oh, Jadi mainannya mikro. kecil-kecil gitu Kak. Betul. Iya, nah cara mainnya tuh kebanyakan yang pakai tangan kayak wayang-wayangan gini nih Kak. Oh ya, boleh mungkin dilihatin. Semuanya gini. Oh, karena ini bermain mikro gitu ya? Kayak Barbie-Barbian gitu loh Kak. Terus nanti di sini tuh ceritanya ambulans, ada ambulans apa sih maksudnya? Rumah sakit, di luar rumah sakit. Terus ada petugas ambulannya. Jadi niu kita bawa penyakit gitu, bawa pasien. Nah kayak gitu Kak. Terus kayak nanti kasih obatnya. Terus kita kasih obat, kasih obat nyam. Kalau anak kecil kan mikirnya kayak udah gini aja Simple udah ya. Udah bisa mainnya gitu Kak. Selain itu, selain bermain mikronya, apa ada alat-alat main lainnya? Nah kalau yang di sini ini ada mengklasifikasikan Kak makanan sehat dan tidak sehat. Biasanya kayak gini, ada permen, es krim. Yang anak-anak tuh kan nggak suka, anak-anak suka banget sama hal-hal itu. Tapi ternyata itu tuh nggak sehat. Iya, nggak sehat, terlalu banyak gula gitu ya. Iya, jadi mereka tuh tahu makanan yang boleh dan sering dikonsumsi sama yang harus terbatas gitu. Oke, terima kasih Kak Devita atas Iya, waktunya. sama-sama. Kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tentang bagaimana celeng pintar, bagaimana nokta kantong pintar, kemudian juga
sini Utaria. Utaria nanti kakak jelaskan lebih lanjut ya sama permainan ini. Dan kakak sebagai tokoh pembuka guru sebetulnya ya, tapi guru yang berprofesi sebagai Kalau tukang sayur yang secantik ini luar biasa sekali ya. Nanti kita bisa belanja ya Kak. nanti kakak jelaskan ya. Oke. Kami sentra di apa ini namanya? Oke, kita gelaran sentra mainnya dibagi jadi dua kak. Jadi ada tema matematika ria sama ada tema baca tulis. Nah jadi kita tuh medianya ini melalui ular tangga. Ular tangganya ini nanti kalau di bagian matematika nanti challenge-nya berupa tentang seputar matematika. Kalau yang baca tulis nanti seputar baca tulis. Tadi kira-kira berapa lama dari mengumpulkan ide, diskusi? Sebulan. Kurang lebih sebulan sih kak. Sebulan. Mau di ubin atau mau di outdoor juga bisa. Kalau untuk cara mainnya, jadi maksudnya kalau nanti misalnya di kelas, nanti guru menginstruksikannya bagaimana gitu? Kan sharing. Untuk cara mainnya sih sama kayak ular tangga pada umumnya ya kak. Ini kantong pintar. Kita ada Oh, iya. Ya. Oh, jadi dalam beberapa sentra itu temanya pun dibagi lagi gitu ya, Iya. dipecah lagi. Terima kasih ya. Kita berada di dekat sama gelaran sentra apa ya ini ya? Ini sudah ada tokoh pembukanya. Kakak berperan sebagai apa? Saya berperan sebagai ini sih pembeli di pasar. Oh, pembeli. Jadi ini adalah kostum pembeli. Kemudian ini ada celemek pintar atau cetar. Kemudian ini kantong pintarnya. Iya, tas belanja. Tas belanja. Ini GSM-nya ya kak ya? Iya. Gelaran sentranya Literasi baca tulis. literasi baca tulis. Jadi nanti kita bisa mendengarkan penjelasan dari tokoh pembuka tentang GSM gelaran sentra main baca tulis. Ya. Oke. Nanti dengarkan ya. temanya pasar. Pasarnya pasar tradisional yang bagian kuliner sih. Jadi ada buahnya, ada makanan jajanan pasar, juga ada sayur, dan juga ada daging-daging nih yang biasa di pasar. Jadi memang ini lingkungan pasar yang difokuskan gitu ya. Mungkin salah satu medianya diperagakan ya. Jadi karena kita GSM-nya bahasa dan literasi. Oh, GSM-nya bahasa dan literasi. Ya, jadi ini misalkan kita ada satu game namanya Sprinkle Letters. Ya, jadi game ini salah satu daging di pasar kan ada sapi ya. Nah, jadi sapinya ini kita suruh anak nih untuk membentuk kata sapi ini. Misalkan dari awalnya S, lalu diacak lagi, selanjutnya A. Iya, sampai habis. Oh, gitu ya. Jadi karena memang dasarnya bahasa ilustrasi. Jadi akhirnya saya lihat juga itu perangkat itu kayak pakai ikan-ikan. Iya, itu kita mancing. Dia ada magnetnya. Oke, terima kasih Kakak atas wawancaranya. Kakak menggunakan kostum apa ini? Tokoh pembuka kan ya? Iya. Iya, tokoh pembukanya menggambarkan profesi apa kak? Ini profesi desainer. Oh, desainer. Iya, kenapa menggunakan cetar, kemudian ada buktar? Boleh cerita sedikit? Kita temanya itu pakaian dan aksesoris yang kita angkat. Nah, jadi di sini kita ada dengan cetarnya ada sebagai desainer, dan ini buktarnya itu seperti kegiatan anak untuk bermain, kegiatan seharinya. Jadi dari dia bangun tidur, lalu dia mandi, pilih baju, pilih pakaian, lalu ada pilih sepatu juga sampai dia keluar rumah. Oke, jadi ini adalah gambaran dari gelaran sentra matematika ria. Ini tentang kedai Gerai busana. Oh, gerai busana. Nah, gerai busana. Ternyata dengan GSM yang namanya kedai busana, kita bisa menciptakan berbagai macam aktivitas matematika ria. Kenapa ria? Ya supaya kelihatan ada keceriaan gitu ya. Bisa juga loh. Jadi matematika tidak harus selalu duduk manis dengan kertas dan pensil.
Jadi nanti kakak ceritakan kepada sahabat Aima dimanapun mereka berada, kepada guru-guru, kepada pendidik, kepada praktisi, bahwa ini bisa menginspirasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan matematika. Ya, terima kasih. Kita dengarkan ya. Jadi ini merupakan dari matematika dia dengan tema pakaian dan aksesoris. Jadi bisa dilihat di sini ada berbagai macam pakaian, ada juga aksesoris, tas, sepatu dan lain-lain. Boleh kan salah satu mainnya diperagakan? Jadi di sini kita di dalam kaos ini. Nah, jadi teman-teman bisa melihat nih di sini tuh ada bentuk-bentuk geometri loh di kaos ini. Contohnya ada persegi panjang, lalu ada lingkaran, lalu ada segitiga. Nah, nanti anak akan menghias kaos ini dengan origami yang sudah dipotong-potong ini. Jadi nanti anak akan menghias sesuai pola. Anak bebas memilih warna yang mana saja yang akan ditempelkan, lalu ditempel sesuai polanya. Contohnya misalkan nanti anak akan menghias dengan warna hijau, kemudian coklat, merah, biru, maka selanjutnya akan seperti itu. Halo sahabat Aima dimanapun Anda berada, Ibu dan Bapak Guru serta praktisi PAUD. Hari ini kita ada gelaran sentra main GSM by Genma Prof. Ini GSM-nya apa ya Kak Afnaf? Untuk GSM-nya itu musik dan gerak Ibu. Wow, sekarang kita berada di sentra gelaran main musik dan gerak. Nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Kak Afnaf ya. Iya Bu. Oke, silakan. Kali ini saya sedang berada di salah satu sentra dengan Kak siapa boleh? Ahnaf. Kak Ahnaf, oke. Jadi boleh mungkin diceritakan Kak Ahnaf ini sentranya apa, tema yang diusung apa, alat mainnya bagaimana, dan cara memainkannya gimana? Oke, jadi di sini untuk sentranya sendiri itu kita mengambil gelaran sentra gerak musik dan gerak. Oh iya, musik dan gerak. Jadi di sini itu kita mengambil puncak temanya itu pentas mustar anak. Jadi mustar itu singkatan dari musik dan tari. Oh, jadi singkatan ya? Ya, Mustar singkatan itu. musik dan tari. Nah, buat medianya sendiri itu kita itu mungkin dari pengenalannya dulu. Jadi karena ini temanya itu musik, jadi kita mulai dari pengenalan, mulai dari tangga nada. Di sini ada kalung nada namanya. Yeah. Jadi kalung nada ini nanti guru itu menyiapkan sekitar 8 anak yang masing-masingnya itu memakai kalung. Gitu, memakai kalung yang nantinya guru juga memberikan menyebutkan sebuah tangga nada yang nantinya anak itu bergerak sesuai urutan tangga nadanya. Misalnya kayak do rendah itu nanti anak duduk, nanti sampai ke do tinggi anak itu lompat gitu. Oh, oke. Kalau yang itu sayap kupu-kupu boleh? Untuk sayap kupu-kupunya sendiri itu dipakai nanti saat puncak acaranya. Nanti untuk kostum puncak aksesorisnya. tema. Ya, Oke. ada bandonya juga sekaligus untuk memberikan hiasan juga. Terus juga ada musiknya. Ini juga musiknya juga dipakai nanti untuk acara puncaknya. Tuh. Oke. Kalau boleh tahu ini dari bahan apa? Nah, kalau ini dari kaleng biskuit. Oh, jadi dari Ya, barang-barang yang bekas bisa diolah gitu ya. Oke. Terima kasih Kak Ahnaf Ya, atas waktunya sama-sama. untuk wawancara. Berada di gelaran sentra main by Genma Prof. Gelaran sentranya apa namanya? Di sini kita gelaran sentra mainnya yaitu seni dan kriya. Oh, kita sedang berada di gelaran sentra main seni dan kriya. Ini sudah ada tokoh pembukanya loh. Ini tokoh pembukanya profesinya apa ya? Profesi nakoda. Nakoda. Aduh, topinya mana ya? Topi nakodanya dipakai dong, ya kan? Nah, jadi di setiap gelaran sentra main selalu ada yang namanya tokoh pembuka. Seperti apa tokoh pembuka? Kita lihat yuk. Wow. Kali ini kita berada di salah satu sentra, yaitu dengan Kak Jihan. Kak Jihan. Oke, salam kenal Kak Jihan. Salam kenal juga Kak. Kak Jihan boleh tuh cerita tentang gelar sentra mainnya. Dari Oke. sentranya apa saja dan tema yang diusung serta alat-alat mainnya gimana cara pakainya. Oke, baik. Jadi di sini kami memiliki tema dari sentra kios mainan. Jadi temanya di sini adalah mainanku untuk mengembangkan
dari berkreativitas oleh anak usia dini. Nah, di sini ada beberapa kios mainan di sini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa kios mainan itu berupa penjualan beberapa mainan yang dapat digunakan oleh anak usia dini. Di sini ada beberapa pojok dari kios mainan tersendiri. Pertama ada dari pojok fun cooking. Jadi di pojok fun cooking sendiri ini ada media berupa topi chef dan papan menu. Jadi di sini anak dapat menghias papan menu yang telah disediakan. Misalnya di sini anak akan menambahkan hiasannya melalui kapur, kemudian menempelkan stiker-stiker yang nanti akan guru sediakan. Selanjutnya ada dari sentra fun cooking sendiri beberapa makanan yang terbentuk dari clay seperti kentang seperti ini, kemudian juga ada beberapa pizza dan donat, dan di sini juga ada beberapa boneka yang bisa dimainkan oleh anak. Kemudian juga ada alat masaknya juga seperti kompor, kemudian panci, terus ada beberapa pengenalan dari bahan makanan atau masakan apa saja yang sudah jadi. Kemudian juga di sini sebenarnya toko pembuka itu memakai topi dari profesi nahakoda yang akan memandu jalannya kapal laut. Selanjutnya di sini ada profesi selanjutnya, profesi dari medis atau dokter. Profesi ini mengenalkan kepada anak-anak bahwa selain ada fun cooking, ada alat medis sendiri yang bisa dikenalkan kepada anak-anak seperti stetoskop, kemudian ada jam dari alat ukur, terus beberapa alat lainnya. Dan di sini ada sentra dari pojok transportasi. Jadi pertama anak bisa mengenalkan pesawat terbang dapat berjalan apabila dipimpin oleh profesi yakni profesi pilot. Dan ada juga di sini beberapa gerbong kereta. Jadi di sini menceritakan bahwa kardus yang mungkin dimiliki oleh teman-teman di rumah dapat dimodifikasi untuk menjadi kereta dan mengenalkan angka juga mulai dari angka 1 hingga angka 5. Dan di sini ada beberapa gerbongnya juga yang terbuat dari mystery box. Oh, ada mystery box. Boleh mungkin dilihat seperti apa? Jadi mystery box di sini anak dapat menebak beberapa mainan yang nanti akan dimasukkan atau mungkin dapat dijadikan sebagai recalling bahan pembelajaran. Misalnya di kegiatan pertama anak telah belajar cerita di sini untuk guru atau
televisi pintar, bahkan dengan audionya. Nanti dengarkan ya, kakak jelaskan ya. Ayo simak terus untuk menginspirasi ibu dan bapak guru. Adapun karakter dari GSM kami yaitu bernalar kritis dan juga kreatif. Dan di sini saya sebagai peserta dari Karnaval 17-an. Oh begitu, jadi bisa dibilang sebagai maskotnya atau gimana? Iya betul Kak. Oh sebagai maskotnya, oke. Ini termasuk ke dalam sentra balok atau sentra apa tadi? Untuk sentranya di musik dan gerak dan juga seninya, jadi campuran. Oh jadi di mix gitu ya sentranya. Oke, boleh tahu nama alat mainnya apa aja nih? Soalnya Oke, kayaknya jadi di banyak. sini ada boneka jari dan juga ada boneka tangan dari Toko Aina. Dan ada satu lagi di situ Kak. Boleh? Ya. Oh banyak ya? Iya ada 7. Ada 7. Lalu di sini ada tongtar atau kantong pintar. Lalu di sini saya gunakan ada cetar atau cemek pintar. Dan di sini ada buktarnya Kak. Buku pintar. Dan di sini kita menggunakan televisi Kak. Di mana televisinya itu bergambarkan dari Toko Aima dan di sini ada kegiatannya. Jadi untuk di detail ini ada 3 kegiatan, yaitu ada membuat manik-manik. Jadi nanti anak tuh bisa membuat kalung, cincin ataupun gelang dari manik-manik tersebut. Lalu ada dari clay, misalkan kayak ngebentuk piring nih atau gelas. Lalu ada menyusun puzzle sesuai yang gambar di sini Kak. Oh jadi memang dalam satu gelaran sentra main itu di mix ya antara seni dan musik gerak, lalu alat mainnya pun banyak. Iya gitu betul. Ya. Tapi fokus kami di sini lebih ke TV gitu Kak. Kemudian menggunakan celam pintar, celemek pintar. Boleh Yang pertama kita itu kan dapatnya temanya orang bergotong royong ya. Nah karakter bergotong royong itu kalau di restoran itu kan biasanya ada banyak. Nah kita bisa anak tuh bisa belajar kalau dalam satu restoran itu dia pekerjaan masing-masing dari semuanya sama. Oh jadi maksudnya menggunakan tokoh komika supaya anak-anak itu menjadi terpahami daripada guru-guru hanya menggunakan baju yang biasa aja seperti baju apa hari ini gitu kan ya. Nah ternyata kalau menggunakan profesi tokoh seperti ini anak-anak bisa guru menjadi seperti komik seperti itu. Lalu bagaimana dengan ini Pak? Yang bertemakan tentang rumah guru. Boleh diambil Kepada teman-teman semua wayang-wayang ini mainnya dari semuanya Kak. ini edukasi nih Bu. Jadi kita dari Oh seperti itu ya. Dimanapun Anda berada, seandainya semua guru bisa sekreatif dan seinovatif ini, betapa bahagianya menjadi anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Tidak Kak? Nah, nanti kakak sebagai tokoh kita banyak ya ada ibu dan bapak. Teman saya di sini rekan saya. Boleh kenalan siapa?
Ya, perkenalkan nama saya Moza Ulia Mirala Nabitukulu dari kelompok 4B. Oke, boleh mungkin dijelaskan ini alat mainnya ada apa saja, temanya, terus sentranya yang diusung apa? Jadi ini kita ada temanya itu Rumahku, yang dimana GSM-nya ini, gelaran sentra bermainnya ini bantu diri, lalu kontennya itu kemandirian, yang dimana media kita bernama Paneta, yang artinya panggung boneka cerita. Jadi di sini anak bisa bermain dengan wayang-wayangannya. Nah, jadi anak akan main seperti ini, lalu mulai dari anak bangun tidur, dia akan gosok gigi. Di sini ada gosok giginya, lalu ada pastanya, kemudian anak bisa mandi sendiri, lalu setelah mandi anak akan makan sendiri. Seperti ini ada medianya, anak akan berpura-pura makan, lalu setelah makan dia membantu orang tuanya bermain bersama gitu. Terus di sini juga kita ada backgroundnya berbeda-beda. Yang di sini, di sini ada. Gitu ada di kelompok selanjutnya, Kak. Oh, boleh? Boleh dilanjut sama teman saya. Boleh kenalan dulu mungkin namanya siapa? Oke. Halo, perkenalkan nama aku Sofia. Kebetulan hari ini sedang menjadi tokoh pembuka. Iya, kebetulan hari ini sekarang lagi pakai namanya cetar, celemek pintar. Nah, jadi celemek ini tuh kenapa pintar? Karena di sini tuh ada pengenalan tentang alat-alat makan, terus juga ada alat masak. Terus di sini juga ada makanan dan minuman. Nah, ini tuh bisa kita pasang di sini. Nah, oh iya lengkap ya. Iya, jadi di sini ada pengenalan yang mulai dari bagus sebagai pembeli. Nah, jadi pembeli itu bakal ke kasir untuk memesan makanan. Nah, dari memesan makanan dia bakal dimasak sama kokinya. Dari koki bakal diantar sama pramusaji. Oh, pramusaji. Iya. Nanti kalau misalnya udah selesai dimakan sama si bagus, nanti bakal ada cleaning service yang bersihin makanannya. Kalau ini apakah bisa dilepas pasang juga atau enggak? Ini bisa dilepas pasang juga. Oh, bisa dilepas pasang. Iya, kebetulan ini bisa dilepas pasang juga. Jadi sama bisa dipindah posisiin juga sama anak gitu. Terus kalau untuk sama ya, untuk pengenalan wayangnya juga kita sesuai sama tokoh yang dipakai, ya kan. Terus juga kita ada di sini ada naskah cerita yang bakal kita pakai untuk menjalankan panggung boneka ini. Di gelaran sentra main outdoor, luar ruangan. Nah, kakak-kakak ini siapa ya, Kak ya? Profesinya sebagai apa, Kak? Sebagai pasukan orange. Oh, pasukan orange. Apa itu pasukan orange? Pasukan orange itu dia tugasnya menjaga lingkungan, membawa pengki dan sapu. Oh, gitu. Dia juga memakai topi. Ya, kenapa orange? Karena di Jakarta? Iya. Oh, iya. Oke, mereka punya proyek tema. Ini tuh, lihat bank sampah. Iya kan? Nanti penjelasan lebih lanjutnya kita tanya ya. Dengarkan penjelasan dari kakak-kakak yang mengembangkan gelaran sentra main outdoor dengan tema, proyek temanya bank sampah. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita ada di salah satu sentra dengan Kak Bilkis. Kak Bilkis, selamat Kak. Salam kenal Kak Bilkis. Oke, mungkin Kak Bilkis jika tidak keberatan, boleh nih cerita-cerita ke kita ini sentranya apa saja, gelar mainnya gimana, terus tema yang diusung apa, dan cara mainnya gimana. Silakan. Oke, jadi ini gelaran sentra outdoor dengan tema 5R.
Nah, kita tuh kayak temanya bank sampah gitu 5R. Oh iya Bang. Nah, itu kayak memanfaatkan barang bekas gitu Kak. Kayak misalkan itu baju yang udah usang dilukis sama anak dari fingerprint gitu. Jadi sebagai kanvas gitu ya. Ya, ini juga baju kita bikin tas. Oh, ini baju? Iya. Oh, ini keren banget. Baju terus ditambal sama flanel. Ini ya teman-teman, ini dari baju. Jadi kayak di dalamnya tuh ada flashcard buah-buahan buat gitu. nyimpen benda gitu ya. Buah-buahan kesukaan anak. Nah, ini Kalau juga boleh tahu dia bikin apa? ya ini topi camping gitu kan nanti buat main peran di bank sampah. Oke, Ini dia bikin sapu tangan dari baju bekas terus dilukis. Terus juga ini kayak ngehias sampah gelas plastik hewan. Tuh, terus ini ada buktar juga tentang reboisasi. Anak bikin celengan, terus bikin pot gitu Kak. Oh, dari kaleng bekas susu. Iya. Terus bikin bunga juga nih dari bekas jajanan anak. Wah, bagus sekali teman-teman. Boleh mungkin Kak Angel liatin ke kamera. Bagus banget nih karyanya. Nih, jadi kayak bikin bunga gitu. Terus dililitin baru dimasukin ke pot. Di sini ada tongtar juga yang dalamnya tuh isinya kayak barang sekali pakai dan tidak sekali pakai. Kayak misalkan nanti ada sedotan stainless sama sedotan plastik gitu. Terus anak tuh kayak nanti main peran gitu Kak di bank sampah kayak. Kalau yang besar ini mungkin boleh tahu apa? Iya. Main perannya berarti di sini. Iya, anak tuh nanti pakai baju oranye gitu kan. Terus nanti anak kayak bawa sampah, nanti ditimbang dulu nih di timbangannya real ya. Iya. Terus nanti kayak anak memilah sampah, ada botol plastik, kaleng, kertas dan kardus gitu. Ya, terima kasih Kak Angel atas waktunya, kreatif sekali teman-teman AIMA sekalian. Nah, kali ini kita berada di gelaran Sentra Main Practical Life. Practical Life itu ide pertamanya dari Ibu Montessori yang bicara tentang apa sih yang dilakukan anak-anak di rumah, keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk self-help, kemampuan menolong diri sendiri. Nah, ini udah ada kakak nih. Kakak nih menggunakan kostum tokoh pembuka ya? Iya Ibu. Ini sebagai apa Kak? Ini kurang lebih seperti ibu rumah tangga Ibu. Oh, seperti ibu rumah tangga yang mau memasak ya Iya. buat anak-anaknya ya? Iya betul Ibu. Oke, kakak bisa cerita sedikit tentang tokoh pembuka ini? Ini kurang lebih kita memakai tokoh pembukanya itu ke ibu-ibu modern gitu seperti ibu-ibu Belanda gitu Bu. Iya. Kita ngambil konsepnya. Ya, oke. Kemudian nanti kakak bisa jelaskan ya berbagai macam Iya, baik, media yang ada di sini ya? Iya baik. Oke, terima kasih. Cermati dan coba simak. Dan saya yakin para guru di seluruh tanah air juga bisa loh membuat gelaran sentra yang terkait dengan practical life. Ayo. Halo pemirsa AIMA, kali ini saya berpindah ke sentra selanjutnya yaitu dengan Kak Angel. Dengan Kak Angel. Oke, Kak Angel boleh mungkin diceritakan ini sentranya gelar mainnya apa, terus temanya apa, sama cara memainkan alat mainnya bagaimana? Boleh silakan. Ya, baik. Di sini kakak-kakak berada di sentra aktivitas rumah atau dengan GSM Practical Life. Practical Life. Iya, Practical Life sendiri. Kita di sini lebih banyak ke permainan bermain peran, Kak. Oh, bermain peran. Iya. Oke, ya. Di sini ada miniatur rumah. Ini rumahku. Iya, rumahku. Kemudian di sini ada berkebun. Jadi di sini anak-anak bisa tahu gimana caranya berkebun. Kemudian flower arranging gitu Kak, kayak menyusun bunga, ya. Terus di sini ada dapur. Di sini sama Kak, anak juga akan bermain peran, melakukan kegiatan gimana seperti memasak di dapur. Di sini kita juga sediain ada pisau, ada panci. Alat masaknya lengkap ya? Iya, ada spatula, kemudian ada oven. Nah, kalau yang box ini apa? Ini namanya busy board Kak. Oke, busy board. Nah, karena kita temanya practical life sama yang aktivitas rumah, jadi kita bikin di sini anak kalau yang di tema ini lebih ke peduli sama diri sendiri. Oh iya. Iya, jadi kayak ngajarin anak gimana gosok gigi, kemudian nalin sepatu. Bagus ya. Iya, di sini bisa dua gini Kak.
Iya. Oh, jadi kayak emang sepatu beneran gitu ya? Iya, Ada yang tali, ada yang velcro. Kemudian ini bantu masangin boneka baju. Kalau yang ini, anak akan belajar tentang ngancingin baju, Kak. Oh iya. Ya, Oke, di alat Busy mainnya Board. sangat kreatif. Oke, terima kasih Kak Angel atas waktunya. Iya. Selamat datang, Prof. Yulian. Iya, terima kasih. Saya senang sekali ya. Ini gelaran sentranya. Sentra Balok dan media digital. Wow. Kenapa media digital? Karena seperti yang kita tahu, sekarang ini sudah di era teknologi dan anak usia dini perlu permainan teknologi yang menarik nih. Jadi kami membuat iChild ini. Oh gitu. Lalu walaupun ini adalah balok, kemudian dengan media digital, lalu itu apa ya Kak? Sedangkan ini Boleh diangkat ya Kak, supaya kelihatan. ini adalah Buktar. Jadi di sini karena kita temanya cinta tanah air, jadi di sini sudah disebutkan terkait dengan peta dan Indonesia. Kemudian bisa dibuka. Wow, ternyata ini Buktar. Tadi Genma Prof pikir ini adalah tas. Oh, ternyata Buktar ya. Seperti apa Kak penjelasannya sedikit tentang Buktar? Sedangkan ini, jadi nanti di bagian ini terdapat pengenalan terkait dengan rumah adat, kemudian baju adat dan juga makanan adat seperti itu. Ya, oke. Kemudian apa lagi yang menarik? Oh, ini kenapa harus ada ini boneka tangan ya? Betul sekali. Oke, bisa dijelaskan sedikit? Baik, untuk boneka tangan ini. Nah, sekarang Genma pakai boneka jari ya. Kalau Kak Adiska pakai boneka tangan, Genma pakai boneka jari. Wah, ini boneka jarinya. Silakan dijelaskan Kak. Jadi untuk boneka tangan ini anak-anak akan semakin tertarik nih untuk semangat belajar karena di sini juga dari toko Aima itu sendiri. Oh, jadi selain itu ada boneka jari juga. Keren ya, jadi banyak sekali. Padahal tadi GSM-nya balok ya. Betul. Tadi kita sudah berkunjung juga ke balok. Ternyata sekarang ini ada lagi balok. Dan mudah-mudahan ini menginspirasi ya buat sahabat Aima dimanapun berada dan ibu dan bapak guru serta praktisi. Salam. Nanti kakak jelasin ya lebih lanjut ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya berpindah ke sentra selanjutnya. Nah, di sini sudah bersama dua rekan saya. Mungkin boleh perkenalkan diri? Halo, nama aku Sinta Octavia. Kami dan juga Saya Dalilatus Salma. kita dari kelompok 5B yaitu mengenai cinta negara. Oke, Cinta Negara. Sentranya apa kalau boleh tahu? Untuk sentranya itu kita ada balok sama media digital. Oh keren tuh ya, yang teman-teman bisa lihat mungkin di tablet ya. Sini Ada apa ini, games atau Games digital, kita namainnya iChild. iChild? Iya. Oke. Jadi di sini kita ada pilihan informasi, Mungkin menu boleh diangkat nggak apa-apa? sama exitnya. Jadi di sini kalau kita mencet informasi, nanti keluar informasi tentang games itu sendiri. Informasi untuk pakaian adat kan kita ada pembelajaran matematika dan tempat ibadah untuk bahasanya. Tinggal dibalikin, terus kalau kita ingin bermain dengan iChild, kita tinggal pencet menunya dan bisa memilih permainan yang diinginkan. Untuk baju adat sendiri, kita memakai matematika untuk Sumatera Barat. Jadi anak Bisa diajarkan mengenai pembelajaran matematika sambil berhitung juga nih Kak. Mungkin bisa kita hitung bareng-bareng. Ini ada 1, 2, 3. Dan untuk yang di kanan ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita hitung 3 ditambah 4 itu sama dengan, bisa dibantu klik Kak? sama dengan 7. Ya. Jika 7 nanti ada jawaban benar. Dan jika kita menjawab salah, ini kan ada 1, 2, 3, 4 dan ditambah 1, 2, 3, 4 hasilnya 8. Kalau misalnya kita menjawab angka 10, maka nanti ada jawaban salah. Dan ya seperti itu kurang lebihnya.
Mungkin kalau dari aku sendiri pengen tanya-tanya nih lebih lanjut tentang media digitalnya, karena yang paling mencolok memang daripada yang lain itu karena ada hadirnya media digital ya di sentra ini. Untuk cara buat itu menggunakan aplikasi atau software apa dan gimana cara buat? Kalau untuk gamesnya sendiri kita hanya menggunakan Canva, Kak. Tapi Canva-nya berarti menggunakan hyperlink atau soalnya tadi pas diklik dia berbeda-beda gitu? Iya betul Kak, kita menggunakan hyperlink. Menggunakan hyperlink, oke, hebat. Selain media digital ada alat main apa lagi, boleh dijelaskan? Di sini paling ada apa nih, balok. Jadi nanti di sini kan ada beberapa pilihan untuk pakaian adat, tarian adat, alat musik dan rumah adat. Jadi nanti anak boleh dipegang ya. Jadi nanti anak kita suruh untuk membedakan gitu. Nanti kita punya berbagai macam gambar. Jadi nanti anak memilih untuk misalnya memilih Manokwari, itu adalah pakaian adat dari Papua. Jadi anak-anak memasukkan ke dalam kotak untuk pakaian adat itu sendiri. Seperti itu. Halo, sekarang kita sudah sampai di GSM, Gelaran Sentra Main by Genmaprok, yang mereka beri nama dengan GSM Multimedia. Wah, multimedia. Jadi multimedia itu sekarang kan lagi sedang berkembang ya. Jadi sehingga itu menjadi inspirasi untuk para guru-guru, ibu dan bapak guru, bahwa Gelaran Sentra Main juga bisa mengembangkan untuk anak-anak bermain multimedia, ya. Lalu ini tokoh pembukanya dari Kalimantan ya, sepertinya ya. Iya. Kemudian ada cetar juga. Kebinekaan global itu sebagai apanya, Kak? Kita sebagai karakter. Oh, karakternya kebinekaan global. Iya. Jadi ini ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila ya. Keren. Baik Kak, nanti Kakak jelaskan ya kepada kita semua, kepada sahabat Aima, ibu bapak guru, praktisi, tentang apa sih aktivitas dan media yang disiapkan di GSM Multimedia dengan karakternya kebinekaan global. Bagus ya? Oke, kita dengarkan. Teman-teman, kali ini kita beralih ke sentra main yang keempat, yaitu sentra Multimedia. Oke, terima kasih. Dengan siapa saya berbicara? Aku Fadia, aku mahasiswi Universitas Negeri Jakarta. Sekarang lagi ada di semester 5. Sekarang lagi ada pameran nih teman-teman. Kalau aku mata kuliahnya mata kuliah kurikulum. Tapi ada juga teman-teman yang lain di sini dari mata kuliah media. Oke, boleh mungkin dijelasin mainnya ada apa saja? Kalau di kita ini ada dari properti dari tarian-tarian sih Kak. Misalkan ini properti dari tarian Cicik Pariuk. Lalu lagi yang dipakai juga ini topi Ajat Moidatai dari Kalimantan Barat, seperti itu. Jadi mengusung temanya tema kebudayaan. Iya, kebinekaan global Kak kita. Iya. Tapi ini fokus ke salah satu provinsi aja atau enggak? Enggak, kita ada ondel-ondel juga dari DKI Jakarta. Oh iya, ada ondel. Iya, lalu ada topi dari Sumatera Barat. Terus ada puzzle dari apa namanya? DKI Jakarta juga, ada macan Kemayoran, kayak gitu sih Kak. Terus ada wayang-wayangan juga. Dari alat musik dari Kalimantan juga sih, iya. Kalau untuk sejauh ini alat mainnya dari beberapa alat main, mungkin boleh dijelasin salah satu alat mainnya tuh menstimulasi atur perkembangan yang mana, entah itu kognitif atau motorik. Oh boleh, mungkin dari ini kali ya. Boleh? Ini itu kayak egrang gitu Kak. Ini kayak egrang gitu. Ini tuh mungkin ini motorik kali ya. Ini ntar kan kayak dijepit terus anaknya jalan di atasnya gitu. Oh, ini di Iya. atasnya. Oh Iya. Ini ntar dibuka gitu. Oh. Iya. Sorry. Jadinya lebih ke motorik kasarnya gitu ya. Iya. Iya, bagus nih. Ini juga bahannya ramah lingkungan ya dari Iya. apa. Terima kasih ya untuk sesi wawancara. Iya, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang kita lihat GSM-nya apa ini, Kak? GSM-nya balok Ibu. Oh, balok ternyata ya. Jadi dari GSM balok bisa dikembangkan. Kita lihat ya berbagai pengembangannya, salah satunya adalah
membuat rumah adat. Wah, coba diperhatikan ya. Rumah adatnya diangkat ke satu. Ya, bisa di. Nah, wow, keren ya rumah adat ini. Dibuat dari stik es krim ya kak ya? Iya, dari stik es krim. Bagaimana punya ide seperti ini? Awalnya kita mau membuat, ini kan kita ada temanya juga rumah adat, jadi kita membuat 3 rumah adat gitu Bu dari stik es krim. Nah kita mengambilnya itu dari Sulawesi Selatan, dari Jawa Tengah dan juga dari Papua. Oh, keren ya teman-teman semua ya. Ternyata sentra balok itu bukan sentra yang tidak menyenangkan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan ya. Lalu peran ini kak, peran boneka tangan ini apa nih? Tangan. Coba kakak lihatkan. Untuk boneka tangan ini nanti untuk dipakai salah satunya mengenai 17 Agustus gitu. Oke, dipakai bola di tangannya seperti apa? Ini boleh cerita sedikit tokohnya ya kak ya? Iya. Jangan lupa ya, ini GSM-nya GSM Balok loh. Selama ini selalu bingung ya kalau membuat aktivitas dan media yang terkait dengan balok. Ternyata kelompok bisa membuat dengan baik ya kak ya. Oke. Jadi ini kita mengambil, ditunjukkan kak. Oh iya. Jadi ini kita mengambil karakter dari tokoh Ayu Makapaut. Yang pertama ini namanya Putri dan ini namanya Bagus. Nanti anak tuh bercerita mengenai hari 17 Agustus gitu Bu, sebelum lomba kayak ngabarin ke teman-temannya, ayo kita ikut lomba. Oh, lalu kalau misalnya kakak menggunakan celemek pintar ini, kemudian kakak berprofesi sebagai tokoh pembuka, gimana caranya kak? Kalau sebagai tokoh pembuka nanti kita akan mengenalkan, ini kan temanya Aku Cinta Negaraku. Iya. Nah nanti kita mengenalkan nih di sini ada pulau apa seperti itu Ibu. Oh, jadi celemek pintar ini, cetar ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi, misalnya yang terkait dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Iya, betul. Wah, keren ya. Jadi dalam pembahasan ini di Sentra Balok ini ada 3 rumah adat di Nusantara, dan rumah adat ini dibuat melalui balok-balok begitu ya? Iya. Oke. Baik, nanti kakak selanjutnya bisa menjelaskan kepada kita tentang hal ini ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi di pergelaran Sentra Main. Kali ini kita bersama saya Gurit Sukaca. Oke, kalau boleh tahu ini boleh dijelaskan mungkin dari konsepnya, temanya, atau sentranya apa saja, alat mainnya, cara mainnya gimana? Oh iya. Jadi di sini saya dari kelompok 5A mengenai tema kebudayaan Indonesia dengan karakter Aku Cinta Negaraku dari GSM Balok. Jadi Aku Cinta Negaraku ya. Iya. Mungkin boleh dilihat dulu ini ada apa saja. Oh iya. Jadi nanti di sebelah sini anak bersama pendidik akan membuat rumah panggung ini dari Sulawesi Selatan. Nanti anak membuat rumahnya dari stik es krim. Selanjutnya di sini juga sama, masih membuat rumah adat, yaitu rumah joglo ini namanya. Nanti anak membuat rumah joglo dari Jawa Tengah. Nanti ini membuatnya itu dari kardus. Oh, jadi beda bahan ya, satu stik es krim, satu kardus. Iya, beda bahan. Selanjutnya di sini nanti anak juga sama masih membuat rumah. Ini rumah adat Honai dari Papua. Iya, nanti anak membuatnya bersama pendidik. Jadi emang cara mainnya harus didampingi sama guru gitu ya? Iya, harus didampingi kalau membuat rumah adat. Boleh mungkin alat main lainnya? Oh iya. Selanjutnya di sini ada foto presiden dan wakil presiden. Nanti anaknya itu akan menghias frame-nya gini menggunakan biji-bijian. Ini biji-bijiannya ada jagung, kacang hijau, beras berwarna. Gitu. Selanjutnya di sini juga ada pakaian adat dari Jawa, yaitu kebaya dan beskap. Nanti anak membuatnya itu dari plastisin. Ini plastisinnya sudah disediakan. Oh, tapi ini plastisinnya kayaknya beda bahan ya, maksudnya kayak lebih kuat gitu. Iya, itu plastisinnya. Nanti anak membuatnya seperti ini. Bagus ya hasilnya ya? Iya, alhamdulillah. Selanjutnya di sini juga ada boneka tangan. Nanti anak akan bermain peran gitu. Di sini namanya Bagus, ini namanya Putri, dan ini namanya Indo. Jadi memang fleksibel ya, maupun mau temanya mau pakai Aku Cinta Negaraku ataupun enggak,
tetap masih bisa pakai mainan ini gitu. Iya, masih bisa. Kalau ini yang di layar boleh jelaskan mungkin apa? Kalau ini olahraga gitu, jadi nanti anak senam gitu mengenai lagu 17 Agustus gitu. Jadi sebelum mereka mulai sentra balok, mereka olahraga Senam dulu, iya olahraga dulu di lapangan. Kalau yang di pojok sana itu ada Pulau Sumatera jadi luar. Oh, kalau ini namanya tongtar. Nah, nanti anak itu memasukkan sesuai dengan pakaian adat dan rumah adat. Jadi ini ada tulisannya Rumah Adat Papua Barat, berarti dia termasuk ke Pulau Papua. Terus ada pakaian, nanti anak tinggal masukin ini. Nanti tongtara itu kan di ujung sana ada tali, jadi nanti dicantolin di paku gitu. Oh begitu. Iya. Apa ada akronimnya kepanjangan atau? Tongtar itu artinya kantong pintar. Oh kantong pintar. Iya, kantong pintar. Oke baik, terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama Kak. berhubungan dengan gelaran sentra kami yaitu tentang sains. Dan untuk media yang saya pakai kali ini mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya cetar ya atau celemek kita. Jadi cetar ini kita mengajarkan atau mengenalkan anak tentang pelangi yang dimana konsepnya itu tentang klasifikasi warna ya. Oh, jangan banyak-banyak berceritanya Kak, karena nanti Kakak akan bercerita lebih lanjut. Ceritain sekarang nggak seru? Ya, ya benar-benar. Ya, ada cetar, ada utar, ada tontar. Dan butarnya juga ada pintar. Oh, butar itu singkatan dari apa ya Kak? Pintar ini. Pintar yang digital ya.
saya. Baik, di sini kami mendapatkan sentra tentang sains dengan tema Bumi Rumahku. Di sini banyak sekali media mulai dari gawang, dan menurut kami media yang salah satu kami pilih yaitu tentang media sampo. Jadi nanti anak diberikan cairan sampo gitu Kak. Terus kayak disemprot, nanti kan kayak disiram air, disemprot air kan akan menghasilkan busa. Jadi anak seakan-akan lagi keramas seperti itu Kak. Ntar busanya dihilangkan lagi, disemprot lagi pakai air dan dielap pakai tisu. Seperti itu sih Kak tujuannya. Jadi ada proses sains di dalamnya. Iya. Iya, bisa dipakai berulang kali karena udah dilapisin plastik gitu ya Kak. Jadi aman dari air atau jadi nggak mudah basah, dan ini juga termasuk kokoh sih Kak. Temanya apa? Ini kan sains ya. Iya. Sentranya kalau untuk temanya? Temanya itu Bumi Rumahku Kak, dan dengan karakter tanggung jawab. Jadi ini termasuk dari karakter tanggung jawab yang tadi aku jelasin, tanggung jawab akan kebersihan diri sendiri Kak. Jadi anak dikenalkan untuk cara keramas yang baik dan benar seperti itu. Sekarang kita berada di GSM Rumah Ibadah. Rumah ibadah, tuh ada rumah ibadah. Berbagai macam rumah ibadah yang ada di seluruh tanah air. Sarah, come here. Ya, ini Sarah ini adalah mahasiswa S2 PAUD yang sedang mengambil beberapa mata kuliah yang juga Genma Prof ajar gitu ya. Sekarang silakan Sarah bertanya kepada tokoh pembukanya. Silakan Sarah. Halo. Mungkin ada yang ingin diketahui. Yeah, okay. So can you tell me more about your objective teaching ibadah to young children? Oke, so di sini ada tokoh-tokoh agamanya yang pakai perlengkapan dari agamanya masing-masing. Ada rumah ibadah juga, nanti bisa ditempel ditancap-tancap ke sininya. Terus nanti ini anak juga meronce dengan sedotan sama benang. Oke. Terus ada buku pintar masjid, dan di sini ada gereja. Terus ada buku digitalnya juga. Buku digitalnya untuk agama, untuk kelenteng, untuk pura, dan untuk wihara. Terus di sini juga ada worksheet untuk diwarnai. Oke. Nah, terus di sini juga ada duplex. Dari duplex ini juga untuk dicat anak, untuk nanti ditaruh di puncak temanya drama toleransi. Yeah, I think among all this, I think the most interested thing is about the drama thingy. Oh yeah. Because you include whatever the children build. Because just now she explained to me, which I think is very, very amazing and interesting for young children. Because you don't only teach using technology, but you also use real things created by the children, which is amazing. Thank you, Prof. Thank you. Thank you, Sarah. Bye. Ya, baik Sobat Aima, pada hari ini sudah tergelar pameran untuk media kreatif berbasis kurikulum Merdeka secara lancar di Gedung Daksinapati VIP lantai 1. Kita lihat kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Media-media yang ada semuanya sudah dipamerkan oleh para mahasiswa. Media-media ini nantinya diharapkan dapat diimplementasikan di berbagai lembaga-lembaga PAUD yang ada di Indonesia. Ini seperti contohnya beberapa media yang dihasilkan oleh mahasiswa, mereka implementasi dari mata kuliah konsep dasar kurikulum dan juga media dan sumber belajar. Diharapkan melalui pameran ini nantinya akan ada berbagai media kreatif yang dihasilkan oleh para guru sehingga pembelajaran tidak jadi monoton, tetapi menjadi lebih menarik lagi. Baik, sekian dari saya sahabat Aima, terima kasih. Selamat siang sahabat Aima. Kali ini kita sudah di penghujung acara gelar sentra main diselenggarakan oleh mahasiswa tahun 2021. Bagaimana pemirsa sekalian? Sangat menggugah ya untuk melihat bagaimana karya para mahasiswa dalam membuat dan merancang media belajar untuk anak usia dini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya pemirsa Aima. Dadah.
gelaran